الحمد لله الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان، وأشهد وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان يخص رمضان بما لم يخص به غيره. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذي آثروا رضا الله على شهوات نفوسهم فخرجوا من الدنيا مأجورين وعلى سعيهم مشكورين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kedua di Ramadan kali ini, kata yang paling tepat terlontar dari lisan kita adalah alhamdulillah. Patut kita syukuri bahwa kita masih berjumpa dengan bulan paling agung dan berlipatnya keutamaan-keutamaan di dalamnya. Betapa banyak orang-orang yang tahun lalu bersuka cita dalam memasuki bulan suci Ramadan hingga sampainya pada hari Lebaran, tapi sekarang sudah terbujur kaku di liang kuburan. Kita pun tidak pernah tahu kapan kita akan menyusul mereka setelah Ramadan tahun ini ataukah di dalam Ramadan ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam setiap literatur keagamaan kita hampir selalu dijumpai bahwa definisi puasa adalah al-imsak, yang artinya menahan. Dalam ilmu fikih, al-imsak dimaknai sebagai menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di dalam ilmu tasawuf, al-imsak memiliki arti lebih dalam lagi, yakni menahan dari setiap hal yang membuat seseorang hamba lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah momentum penjernihan jiwa, penyucian batin dan taqarrub ila Allah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap amal kebaikan yang dilakukan manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka puasa dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, dengan demikian kata kunci dalam puasa adalah menahan atau mengendalikan. Puasa adalah madrasah bagi tiap individu untuk tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi juga mengendalikan diri dari segenap perilaku-perilaku yang mubazir, keinginan-keinginan tidak penting, serta akhlak-akhlak tercela seperti tamak, angkuh, pamer, berbohong, berbangga diri, berfoya-foya atau meremehkan kehidupan orang lain. Ibadah puasa Ramadan merupakan wahana pendidikan rohani agar kita piawai menahan diri dari godaan dan puasa nafsu jasmaniah dalam berbagai bentuknya. Dengan demikian, para mukmin yang berpuasa diharapkan dapat
meraih derajat yang lebih tinggi sebagai orang yang bertakwa atau muttaqin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, kenyataan yang sering kita jumpai, hadirnya bulan Ramadan selalu berbanding lurus dengan tingkat konsumsi di berbagai sektor. Di bulan Ramadan, persediaan makanan cenderung bertambah ketimbang di hari-hari biasanya. Barang-barang dagangan pun kian laris dan pusat-pusat perbelanjaan kita ramai diserbu oleh manusia. Tiba-tiba saja harga kebutuhan di pasar pun ikut naik, dan kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak di awal memasuki bulan suci Ramadan. Selain sektor makanan dan minuman, peningkatan konsumsi juga terjadi pada kebutuhan sandang seperti baju, busana muslimah, sarung, mukena, peci, dan seterusnya. Tradisi menjelang Lebaran yang seolah-olah mewajibkan untuk tampil serba baru membuat kebutuhan belanja mereka semakin berlipat-lipat ganda. Belum lagi mudik yang mensyaratkan para pelakunya untuk memiliki kekayaan lebih, baik untuk kebutuhan transportasi maupun sebagai sangguan di kampung halaman di saat hari raya Idul Fitri. Tak ada masalah apabila yang diikhtiarkan memang benar-benar merupakan sebuah kebutuhan yang sangat tidak dianjurkan ketika kita serius membelanjakan sesuatu hanya sebatas keinginan belaka. Disinilah kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pengeluaran yang hanya didasarkan pada nafsu, gengsi, pamer tidak layak disebut sebuah kebutuhan. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, puasa menjadi sarana penempaan seorang hamba agar istiqomah, bertahan, al-imsak di jalur kesederhanaan. Sebagaimana diteladankan Rasulullah, puasa melatih manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, bukan hanya sebagai sebatas keinginan-keinginan belaka. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf, kita juga diingatkan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah-indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, pesan jangan berlebih-lebihan pada ayat ini menjadi standar atau syarat setelah Allah mempersilakan anak cucu Adam untuk berbusana dan memenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Demikian, semoga Ramadan kali ini kita sanggup lebih dari sebatas puasa jasmani, tetapi juga puasa rohani dalam pengertian sungguh-sungguh mengendalikan musuh terbesar manusia, yakni nafsu, untuk memperoleh kebahagiaan hakiki kelak bersama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berpuasa karena Allah, bukan karena meminta pujian dari orang lain atau bahkan karena ada maunya saja agar dilihat dan dinilai oleh orang lain sebagai insan yang soleh dan insan yang taat. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, dan selalu berdoa agar kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari, terutama pada bulan yang mulia ini, agar pada penghujung Ramadan kita mendapatkan sebuah sertifikat langsung dari Allah yang bertuliskan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah
لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.